Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Warta Lisan Kebaktian Minggu 13 Juni 2021. Kebaktian Minggu ini kita akan dilayani oleh Pendeta Timur Citrasari, Majelis yang bertugas Penatua Andi dan Penatua Hendrik, Mandu Pujian Saudara Frans dan Ibu Widiarti. Pengiring pujian Saudari Natasha dan Saudari Jeska, pengisi pujian Paduan Suara Sion, Multimedia dan Sound System, Bapak Roni, Bapak Richard, Saudara Michelle, dan Saudari Livia. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Warta Sakramen Baptisan Kudus Anak. Majelis Jemaat GKI Cipinang Elok membuka pendaftaran Sakramen Baptisan Kudus Anak. Pendaftaran dapat dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan diserahkan kepada tata usaha atau koordinator wilayah. Pendaftaran dimulai pada tanggal 30 Mei 2021 dan ditutup pada tanggal 26 Juni 2021. Adapun syarat pendaftaran sebagai berikut. 1. Mengisi formulir pendaftaran. 2. Salinan akta kelahiran anak. Dan ketiga, salah satu atau kedua orang tua adalah anggota Jemaat GKI. Dengan mempertimbangkan keadaan pandemi COVID-19, Sakramen Baptis Anak direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2021. Majelis Jemaat juga mempertimbangkan teknis pelaksanaan berdasarkan zona COVID-19 di daerah Cipinang Elok, Cipinang Jaya, dan Cipinang Muara. Dikarenakan tren infeksi COVID-19 dan positivity rate-nya. Sehingga metodenya akan dilakukan dengan opsi sebagai berikut. Yang pertama, kebaktian di gereja dihadiri oleh keluarga dan jemaat secara terbatas sesuai kapasitas yang diputuskan oleh majelis jemaat. Atau yang kedua, kebaktian terbatas di gereja yang akan dihadiri oleh keluarga yang dibaptis, dalam hal ini orang tua dan anak saja. Dan untuk pelaksanaan ibadah akan dilaksanakan tes antigen 1 hari sebelumnya untuk seluruh pihak yang ikut dalam ibadah tersebut. Jika keadaan tidak memungkinkan untuk kedua metode tersebut dilaksanakan, maka majelis jemaat akan menunda dan menjadwalkan kembali Sakramen Baptis Kudus Anak tersebut. Demikianlah Warta Lisan Minggu ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Sebelum memulai ibadah, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita mulai ibadah hari ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu dari Kidung Keesan 10, Bersoraklah Hai Alam Semesta. Bersoraklah hai alam semesta, kau Allahku. Di langit bergema pujian yang megah, dan bumi pun penuh pujian yang merdu. Bersoraklah hai alam semesta, kau Allahku.
bersoraklah hai alam semesta, Kau Rajaku. Gereja bersyukur, bermada bermazmur, di hati umatnya pujian menggema. Bersoraklah hai alam semesta, Kau Rajaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu ini terjadi di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara, Tuhan menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada kebaktian pagi hari ini yang menjadi kata pembuka adalah dari Mazmur 21 ayat 14. Bangkitlah ya Tuhan di dalam kuasa-Mu. Kami mau menyanyikan dan memazmurkan keperkasaan-Mu. Dari kungkungan duka kelam, ya Tuhanku, ku datanglah, masuk terang-Mu bebas senang, ku datang padamu. Dari beban kesakitanku, masuk ke dalam kekuatan-Mu. Dalam derita aku datang, ya Yesus Tuhanku. Dari hempasan badai deras, ya Tuhanku, ku datanglah, masuk ke dalam bandar tenang, ku datang padamu. Dari keputusasaanku, masuk ke dalam anugerah-Mu. Dalam susahku aku datang, ya Yesus Tuhanku. Mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, mari kita berdoa. Dalam susah kami ya Tuhan, kami datang padamu. Bukan semata untuk menangis, bukan semata untuk menampilkan wajah murung, tapi terutama Tuhan untuk mengakui dosa kami di hadapan-Mu. Sebab ketika kami mengakui kesalahan kami tahu kami diberi kelegaan. Ketika kami bersikap jujur padamu, membuka diri padamu, Engkau hadir dan mendengarkan sepenuh hati. Dan sungguh Tuhan, karena kami sadar sepenuhnya hidup kami jauh dari benar, jauh dari seperti yang Kau inginkan, jauh dari sebagaimana seorang murid-Mu hidup, setulus hati, sebenar-benarnya kami datang padamu dan mengakui salah dan dosa kami, serta memohon setulus hati, Tuhan ampuni kami.
Jika engkau sudah mendengar kata-kata ini tiap hari, sekian detik sekali, tetap Tuhan jangan bosan. Karena kami sungguh menghayati sepenuh-penuhnya penyesalan ini. Ampuni kami Tuhan, karena menyakiti sesama kami, karena mengecewakan-Mu, karena tidak hidup sebagaimana yang Kau inginkan. Ampuni kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Setelah kita mengakui dengan setulus hati kesalahan dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kini dengarlah berita anugerah yang disampaikan bagi kita dari surat 2 Korintus pasal 5 ayat 15 demikian. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita, mari kita berdoa. Seperti yang kami nyanyikan tadi, Tuhan kami sungguh bersyukur, bersukacita luar biasa karena kasih-Mu diam di dalam kami. Karena kasih-Mu bisa kami rasakan. Karena kasih-Mu sungguh memampukan kami hadir, hidup, bekerja, berkarya sampai saat ini. Terima kasih karena kasih-Mu melingkupi kami. Dan dalam kasih-Mu itu juga Tuhan, pagi hari ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Sehingga yang kami lakukan bukan sekedar kewajiban karena kami sedang kebaktian, kami baca Alkitab. Bukan sekedar kebiasaan karena kami orang Kristen, kami baca Alkitab. Tapi kami menghayatinya sebagai salah satu bentuk kasih-Mu pada kami yang membuat Engkau rela berbagi diri, rela berbagi pengalaman, dan ingin kami menikmati pengenalan yang dekat denganmu. Karena itu Tuhan, di dalam kasih-Mu kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, di dalam kasih-Mu kami mau belajar dari-Mu, di dalam kasih-Mu kami mau merespon pemberitaan firman Tuhan ini dengan sepenuh hati, sepenuh cinta, sepenuh kasih kami juga. Tolong kami bisa menikmati momen ini Tuhan, karena Engkau hadir menemani kami dalam kasih-Mu pada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagian Alkitab yang akan kita baca pagi hari ini adalah dari kitab Mazmur pasal 92. Mazmur pasal 92 ini menyapa kita demikian. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi. Untuk memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Sebab telah Kau buat aku bersukacita ya Tuhan dengan pekerjaan-Mu.
Karena perbuatan tangan-Mu aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan, dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Tetapi Engkau di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuh-Mu ya Tuhan, sebab sesungguhnya musuh-Mu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai beraikan. Tetapi Kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru. Mataku memandangi seteruku. Telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, coba sekarang di rumah kita masing-masing, Bapak Ibu menggerakkan kepala kiri, kanan, ke bawah, ke atas. Seberapa gampang atau seberapa susah? Bagi banyak orang, menggerakkan kepala itu gampang, mudah. Biasanya setiap pagi kita, bahkan sebelum turun dari tempat tidur, kita melakukannya. Mungkin sambil menggerakkan bahu, tangan, ngulet, bahasa sederhananya. Melakukan peregangan singkat, stretching, agar tubuh kita lebih lentur, lebih enak. Tapi tidak semua orang bisa menikmati kenyamanan itu. Ada orang-orang yang karena berbagai kendala fisik mengalami kesulitan. Saya adalah salah satunya. Dan ketika membaca tema kita hari ini, ada kata tunduk di kata pertama membuat saya langsung ngeh. Ini salah satu hal yang sulit, kalau mau dibilang tidak bisa, saya lakukan dengan baik. Sebagai pasien autoimun, saya penderita ankylosing spondylitis, kekakuan sendi tulang belakang, saya mengalami kesulitan untuk menggerakkan kepala saya. Tunduk hanya sampai di sini, jadi tidak bisa lihat langsung ke bawah. Sampai batas sekian derajat. Ke atas ya sampai sini, saya nggak bisa lebih dari itu. Menoleh kiri, ke kanan, kalau yang begini malah sudah nggak bisa, kaku. Jadi saya bisa memahami kalau ada Bapak Ibu terutama yang usianya sudah banyak, yang juga mengalami kesulitan untuk menggerakkan persendian. Berbicara tentang tunduk itu susah, itu bukan hanya dalam arti kiasan, dalam arti wacana, tapi ya memang beneran susah. Tunduk itu terbatas, tunduk itu lehernya sakit dan tidak bisa tunduk dalam arti sebenar-benarnya. Jadi Bapak Ibu, Saudara, kalau bisa menggerakkan kepala dengan leluasa, syukurilah. Tidak semua orang bisa menikmati hal itu privilege, keistimewaan buat saudara. Tapi dalam arti yang lebih luas, tunduk itu memang tidak gampang, bukan? Dalam era COVID yang belum selesai sampai saat ini, kita tahu betapa pemerintah kita dengan niat baik membuat sejumlah kebijakan yang dugaan saya kita semua sudah hafal, sudah sering membicarakannya pula, dengan tujuan meminimalkan seminimal mungkin penyebaran COVID.
saya tidak akan membahas yang banyak-banyak, tetapi yang sehari-hari sajalah. Pakai masker dan menghindari kerumunan. Kita semua tahu itu, dan biasanya kita semua berusaha semaksimal mungkin untuk melakukannya. Tapi kita tahu juga ada tidak sedikit orang yang tidak melakukannya dengan berbagai macam alasan. Beberapa yang diungkapkan adalah si Anu tidak pakai masker, nggak kenapa-napa. Si dia mengadakan acara kumpul-kumpul keluarganya, nggak kenapa-napa. Sehat-sehat saja, baik-baik saja. Kenapa kita harus pakai masker terus? Kenapa kita harus meminimalkan kegiatan kumpul-kumpul kita di gereja? Padahal kan happy ya kalau kita bisa bertemu, bersekutu bersama-sama. Kenapa kita harus tunduk pada peraturan, pada policy, pada kebijakan, pada himbauan apapun namanya itu? Sementara yang lain dengan berbagai alasan dan pertimbangan mereka sendiri melanggarnya dan gak kenapa-napa. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebetulnya kalau mereka yang melanggar, mereka yang tidak pakai masker, mereka yang melakukan kerumunan itu tidak kenapa-kenapa, yang harus kita sebagai yang pakai masker, yang tunduk untuk meminimalkan kerumunan, reaksi kita yang terbaik adalah bersyukur. Syukur mereka tidak kenapa-napa. Bersyukurlah mereka sehat. Bersyukurlah mereka baik-baik saja. Sebab kalau mereka kenapa-kenapa, efeknya pasti kemana-mana juga. Tingkat kekhawatiran tinggi, kecemasan bertambah, ketakutan tambah. Dan pasti efeknya ke kita juga. Tapi yang sering kali terjadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika melihat yang membandel, melanggar, seenaknya itu tidak kenapa-napa, kita menggerutu. Mestinya mereka kenapa-napa. Mestinya mereka kena. Mestinya mereka sakit. Mestinya mereka tahu rasa. Ngerti bahwa pakai masker itu penting. Menghindari kerumunan itu harus. Yang seperti itu pernah kan terlintas di pikiran kita. Walaupun mungkin tipis. Walaupun mungkin cuma sekali. Tapi karena kita inginnya mereka tahu rasa. Mengerti bahwa tunduk itu terhadap himbauan, terhadap peraturan, terhadap kebijakan yang ditetapkan pemerintah itu penting dan perlu. Tapi sesungguhnya ini juga menunjukkan bahwa satu, tunduk pada pemerintah itu tidak mudah bagi yang melanggar. Tapi tunduk dengan sepenuh hati kita yang mengikuti aturan tetapi hati kita sebetulnya kesal juga, itu juga sama tidak mudahnya. Bagi kita, tunduk itu bukan sekedar physically susah, tapi juga dalam hati kita, dan ketika kita melihat orang lain yang tidak tunduk tidak kenapa-kenapa, itu juga membuat kita semakin susah. Lalu kemudian kita mengatakan, ya kalau begitu situasinya, memang yang paling enak, yang paling dengan ikhlas kita lakukan, yang paling dengan sukarela kita kerjakan adalah tunduk, tema kita nih, tunduk pada Allah, pada kedaulatan Allah, pada kebenaran Allah, pada pemerintahan Allah. Karena mestinya Allah itu melakukan yang paling baik, yang paling benar, yang gak mungkin salah, jadi tunduknya dengan sukarela. Tapi apa iya begitu? Kita kan tahu kan kebiasaan kita bisa melakukan sesuatu itu dimulai dengan yang paling sederhana, yang paling sepele, baru kita bisa melakukan tingkat yang lebih tinggi. Dalam surat Yohanes juga dikatakan bahwa kalau kita berkata kita mengasihi Allah yang tidak kita lihat, mestinya kita bisa mengasihi saudara yang bisa kita lihat. Jadi kalau kita tidak bisa mengasihi saudara yang bisa kita lihat, jangan bilang deh, jangan ngomong deh, kita bisa mengasihi Allah yang tidak kita lihat. Dan ini berlaku juga untuk urusan tunduk ini. Kalau untuk tunduk kepada pemerintah yang kelihatan, yang aturannya bisa kita lihat, pakai masker, menghindari kerumunan, itu saja susah. Dan atau kita tunduk tapi dengan gerundel, yang itu nggak melakukan, nggak kenapa-kenapa. Jangan gampang-gampang deh kita bilang, kalau ke Allah kita mau tunduk. Kalau terhadap peraturan Allah kita mau tunduk.
sukarela, ikhlas, happy. Karena bukan berarti tunduk kepada Allah itu tidak ada godaannya. Mazmur 92 yang tadi Bapak Ibu baca di rumah, yang Bapak Ibu dengar tadi, menunjukkan salah satu godaannya. Ayat 8 misalnya. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan, orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, itu salah satu godaannya. Mereka itu kan jadi seperti orang yang tahu harus pakai masker tapi nggak pakai masker. Tahu menghindari kerumunan tapi ya mengadakan kerumunan, bukan hanya hadir, mengadakan kerumunan. Itu adalah godaan yang terjadi di depan kita, terjadi sehari-hari yang membuat kita kesel. Kita mau tunduk sih, oh iya taat. Kita berusaha jujur, berusaha melakukan kebenaran Tuhan, jalan di jalan Tuhan. Tapi ada yang kita tahu, mungkin teman, mungkin tetangga, mungkin keluarga, saudara, yang gak jujur, hidupnya tidak benar, curangnya gak kira-kira, jahatnya kelihatan, gak kenapa-napa. Tetap saja masih hahaha, tetap saja masih seakan-akan gak punya salah, tetap saja masih hidup baik-baik. Tetap saja bertunas seperti tumbuh-tumbuhan. Berkembang seperti layaknya orang benar dan orang baik. Dan itu membuat kita yang sedang berusaha tunduk, taat, nurut, jadi kesal. Tuhan mestinya kenapa-kenapa dong orang-orang gak jujur itu. Mestinya kenapa-kenapa dong orang-orang yang gak setia itu. Mestinya kenapa-kenapa dong orang-orang yang melakukan kekerasan pada keluarganya. Orang-orang yang curang terhadap karyawannya. Orang-orang yang jahat pada sesamanya. Mestinya mereka kenapa-kenapa dong Tuhan. Tapi kok mereka bertunas seperti tumbuh-tumbuhan. Berkembang sebanyak-banyaknya. Kita berusaha tunduk loh padahal. Tuhan gak lihat saya berusaha menahan diri dari kejahatan. Tuhan gak memperhatikan saya berusaha bertahan tidak tergoda. Tapi yang tergoda baik-baik saja. Saudara, isu tunduk tidak mudah itu benar. Tapi bukan berarti berdasarkan pengalaman kita, pemahaman kita tentang Alkitab, bukan berarti karena ada yang tidak tunduk baik-baik saja, karena ada yang keras kepala tenang-tenang saja, karena ada orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan dan seakan-akan dibiarkan, lalu itu menjadi excuse bagi kita, ya sudah kalau gitu kita jadi seperti itu, kita lepas masker saja, kita ikut kerumunan saja, kita adakan acara rame-rame di gereja. Lah orang yang seenaknya saja dijagai Tuhan, ini gereja loh, masa Tuhan tidak jagai? Bukankah kita pernah? Bukankah ada orang Kristen yang berpikir seperti itu juga? Bukankah itu juga yang terjadi? Ya udah kalau gitu kita korupsi kecil-kecilan saja. Ya udah kalau begitu kita jahati keluarga kita. Toh nanti tinggal minta ampun, gampang kan? Masa iya Tuhan tidak mengampuni kita? Tunduk di bawah kedaulatan Allah, tunduk pada Allah yang berdaulat, yang pemerintahannya jelas-jelas kita akui, tidak membuat kita punya excuse untuk itu. Target kita bukan semata-mata melihat bahwa kalau saya tunduk berarti yang tidak tunduk mestinya celaka. Kalau saya tunduk berarti yang tidak tunduk itu kenapa-kenapa. Kalau saya tunduk mestinya yang tidak tunduk itu Tuhan hukum. Hati-hati saudara. Hati-hati loh Bapak Ibu, bukan itu targetnya. Bukan itu tujuan kita tunduk, bukan agar kita kelihatan bagusnya, yang lain kelihatan jeleknya. Kita kelihatan kerennya, yang lain babak belurnya. Yang baik kayak kita ini, berseri-seri, sementara yang jahat, yang nakal, keras kepala, tukang bantah, babak belur. Bukan itu. Ayat 13 menunjukkan pada kita, mestinya kita mikirnya bagaimana? Begini. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar.
Target kita bukan hanya target saat ini. Kita tunduk sekarang, semuanya baik-baik, kita sehat, kita sukses, pekerjaan beres, keluarga rukun. Yang tidak tunduk, keluarganya berantem, pekerjaannya berantakan, sakit-sakitan. Bukan itu targetnya. Targetnya adalah sampai kita tua, sampai umur kita sekian banyak, Bapak Ibu yang umurnya sudah banyak, berarti sampai Bapak Ibu selesai tugas di dunia ini, sampai ujung perjalanan kita nanti, kita tetap bisa berbuah. Kita masih bisa menghasilkan buah. Orang benar itu nggak ada alasan umurnya berapapun, tetap bisa berbuah. Tetap bisa dalam hidup kita menunjukkan, mencerminkan Tuhan hadir, Tuhan berkarya, dan itu terlihat dari kata-kata kita, dari tatapan mata kita, dari kebaikan hati kita, ketulusan kita mendoakan termasuk mereka yang keras kepala, ngeyel, bandel, yang sebetulnya kalau pakai perasaan kita sendiri mengesalkan kita. Daripada mengatakan, moga-moga mereka kenapa-kenapa, moga-moga keluarga mereka berantakan, moga-moga pekerjaan mereka kacau. Doakan sebelum mereka menjadi, supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Karena orang yang tidak benar, ujungnya itu. Tapi sebelum sampai di situ, doakan agar mereka tahu, mereka bertobat, mereka menyesal, mereka balik lagi kepada Tuhan. Orang benar yang sebenar-benarnya mikirnya begitu. Bukan mengharapkan yang tidak tunduk jadi celaka, tapi mengharapkan agar yang tidak tunduk jadi tunduk kepada Allah. Bukan mengharapkan keluarga mereka yang tidak tunduk itu jadi berantakan, tapi agar mereka tahu artinya tunduk pada Allah dan keluarga itu dipulihkan. Dengan demikian kita bisa memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia adalah gunung batu dan tidak ada kecurangan daripadanya. Tunduk dengan demikian bukan hanya physically, bukan hanya yang dilihat orang, tapi bahkan hati kita, pikiran kita. Ketika kita tunduk di bawah kedaulatan Allah, tunduk pada Allah yang Maha Kasih, terhadap mereka yang tidak tunduk pun kita doakan. Kita harapkan mereka balik. Kita harapkan mereka bertobat. Kita doakan mereka tunduk juga kepada Allah. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.
Marilah kita bangkit berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Marilah kita mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilahkan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita memanjatkan syafaat kita, mari kita berdoa. Kami selalu mengucap syukur padamu Tuhan setiap kali kami tiba di bagian doa syafaat. Karena Tuhan tahu betapa banyaknya urusan yang berkecamuk di kepala kami. Betapa banyaknya topik yang kami miliki di hati kami. Yang tiap saat kami bisa berdoa, kami panjatkan kepadamu. Dan mayoritas itu Tuhan adalah urusan kami pribadi, urusanku, kepedulianku, kekhawatiranku, kebingunganku. Semuanya serba aku ya Tuhan. Dan kalau tidak ada doa syafaat, maka betapa doa kami seringkali ya hanya tentang aku dan orang-orang terdekatku. Karena itu terima kasih kami punya doa syafaat yang mengingatkan kami untuk tidak hanya beraku-aku dalam doa kami, tapi juga menyebutkan banyak nama selain aku. Dan terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami memanjatkan syafaat kami dalam kebaktian hari Minggu ini. Kami mau berdoa Tuhan untuk saudara kami yang sakit, untuk saudari Irin Deviana, untuk Pak Andi, suami dari Ibu Diah, dan untuk saudari Yasinta. Tuhan kenal saudara kami ini dan tahu kondisi mereka masing-masing. Tuhan yang menciptakan mereka dan karena itu kami tahu Tuhan juga yang paling mengerti mesti bagaimana. Kami serahkan mereka dalam perawatan dokter, kami serahkan ketika mereka mengonsumsi obat, kami serahkan ketika mereka beristirahat, Tuhan yang menjaga, merawat, dan menemani. Kami juga menyerahkan saudara kami yang berada dalam masa pemulihan, Bu Emi Butar-Butar, Pak Butun Latif, Ibu Ike Nanlohi, Ibu Berta Marpaung, Pak Yohanes Hermanto, suami dari Ibu Melina Lim, Pak Agus Magani beserta istri dan anak, Pak Frans dan Bu Popon, juga Ibu Betsy. Tuhan yang tahu kondisi terkini, saudara dan teman-teman kami ini, Tuhan yang sudah menolong mereka melewati masa-masa paling tidak enak, ketika mereka dalam masa pemulihan, lengkapi saudara dan teman-teman kami ini dengan kesabaran, ketelatenan, bantu mereka menghilangkan kebosanan, tolong semangat mereka tidak gampang drop, beri teman-teman dan saudara kami ini selalu alasan untuk bersyukur, alasan untuk gembira, alasan untuk tertawa. Dan dengan demikian mereka terkondisi untuk bersikap, berpikir positif, bersukacita di dalam Tuhan dan menikmati kehadiran Tuhan bersama mereka tiap saat, tiap waktu. Kami tentu juga menyertakan dalam doa kami teman-teman dan saudara kami yang usianya sudah banyak Tuhan, Ibu Lili Hardi, Bu Kris Huta Barat, Bu Dery, Bu Marta Mulyadi, Pak Derajat Hartono. Kami tahu ketika usia kami sudah banyak, fisik kami tidak sekuat dulu. Kami rentan terhadap berbagai macam penyakit. Tapi bukan berarti kami tidak punya kesempatan tertawa, tidak punya alasan untuk bersyukur. Kami justru punya banyak.
Dan biarlah teman-teman kami yang sudah berusia banyak, berusia lanjut ini juga selalu menemukan hal yang membuat mereka tertawa gembira, bersuka cita, bersyukur, dan selalu berada dalam penjagaan Tuhan, selalu berada dalam perlindungan Tuhan, sehingga tiap hari yang dijalani selalu bisa dinikmati bersama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk beberapa bagian dari negeri kami yang membutuhkan pemulihan. Kami masih menyertakan Poso, Papua, NTT, dan sejumlah daerah lain yang kami tahu masih memiliki banyak pergumulan. Tentu saja Tuhan, kami menyertakan DKI Jakarta dengan kompleksitas permasalahannya. Kami menyertakan tiap bagian dari negeri kami ini karena kami tahu Tuhan kenal situasi terkininya, Tuhan tahu apa yang terjadi. Dan biarlah dengan pimpinan dan pertolongan Tuhan, tiap orang yang Tuhan percayakan wewenang untuk menjadi pemimpin di wilayah-wilayah ini, kau lengkapi juga dengan kebijaksanaan, tapi juga ketegasan, keberanian, tapi juga kesabaran, segala sesuatu yang diperlukan untuk menolong daerah yang dipimpin untuk bisa berlangsung dengan sebaik-baiknya. Kami juga berdoa bagi setiap warga masyarakat di daerah-daerah ini untuk bisa berpartisipasi, untuk bisa berperan serta, sehingga mereka bukan sekedar berkeluh kesah, bukan hanya berdoa, bukan hanya memohon, tetapi juga mengupayakan seoptimal mungkin apa yang bisa dilakukan agar daerah, agar wilayah yang menjadi domisili mereka menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Tuhan, kami juga berdoa saat ini secara khusus untuk persiapan baptis anak yang kami sedang rencanakan. Biarlah Tuhan yang tahu kondisi terkini, Tuhan yang memungkinkan persiapan kami bukan hanya baik tetapi juga aware terhadap perubahan situasi yang masih saja terjadi. Tolong kami mengantisipasi segala kemungkinan, segala yang mungkin bisa terjadi sehingga rencana baptis anak ini bisa berlangsung dengan baik, berlangsung dengan bahagia, dan anak-anak kami yang kurang lebih setahunan ini belum sempat dibaptis bisa menerima yang memang seharusnya menjadi bagian mereka. Kami menyerahkan Majelis Jemaat GKI Cipinang Elok dalam tangan Tuhan. Kami tahu memimpin dalam situasi seperti ini tidak mudah, tapi biarlah hikmat Tuhan yang menyertai, memungkinkan perjalanan GKI Cipinang Elok ini semakin baik dari waktu ke waktu. Terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau mendengar doa kami, Engkau peduli pada apa yang kami hadapi. Karena itu kami serahkan semuanya padamu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Kristus, tibalah saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan dari Mazmur 118 ayat 28. Allahku, Engkau aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Persembahan dapat dikumpulkan di rumah untuk selanjutnya dibawa ke gereja, lalu dimasukkan ke dalam kotak di tata usaha gereja. Bapak Ibu juga bisa memberikan persembahan, baik persembahan hari Minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, perpuluhan, dan lain-lain dengan menyebutkan jenis persembahan dengan transfer ke rekening bank gereja. Bersyukur semua atas
cerminkan kuasa-Nya, kasih perjanjian-Nya sungguh nyata selamanya. Bangkit berdiri, marilah kita membawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan kalau pada hari ini Tuhan kami masih boleh beribadah kepadamu di hari Minggu ini ya Bapa. Ya Bapa, kami saat ini membawa persembahan kami ya Tuhan, yang mungkin tidak seberapa dibandingkan dengan berkat penyertaan-Mu pada kami Tuhan tiap-tiap hari Bapa. Ya Bapa, Kau boleh pimpin Tuhan majelis jemaat yang mengelola persembahan ini agar boleh menjadi berkat dan juga pelayanan pekerjaan Tuhan boleh berjalan dengan baik Tuhan dengan apa yang kami bawain sedikit dari persembahan kami ini ya Bapa. Ya Tuhan, Engkau berikan kebijaksanaan kepada majelis jemaat Tuhan untuk mengelola persembahan ini agar boleh menjadi berkat bagi lingkungan GKI Cipinang Elok juga Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam surat Kolose pasal 3 ayat 24 kita diingatkan demikian. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, lanjutkanlah kehidupan saudara dengan penyertaan dan berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Haleluya. Kebaktian hari ini telah selesai, mari kita bersaat teduh sejenak.
Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati.